Welcome, selamat datang di ibadah online keluarga Allah. Dari manapun saudara mengikuti ibadah ini, apakah saudara ada di Indonesia atau dari luar negeri, ya saya mengucapkan selamat datang dalam ibadah ini dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Oke, saudaraku hari ini sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita persiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, pemeliharaannya begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita bawa juga yang terbaik bagi Tuhan kita. Bagi saudara yang mau mempersembahkan persembahan saudara, Anda bisa scan barcode di bawah ini. Dan juga Anda bisa pakai mobile banking, internet banking dan transferkan persembahan, persepuluhan, benih profetik saudara ke rekening gereja kita yang ada di bawah ini. Bagi saudara yang di luar negeri ya ada keterangan tambahan juga yang perlu saudara masukkan untuk saudara bisa mengirimkan persembahan saudara. Mari dimanapun kita berada kita angkat kedua tangan kita bersama-sama dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kebaikan-Mu begitu indah, begitu luar biasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan giliran kami membalas kebaikan Tuhan. Kami mau bawa persembahan, kami mau bawa persepuluhan kami, benih profetik kami yang terbaik kepada Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sehingga nama Yesus semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sementara saudara mentransferkan persembahan saudara, saya juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti ibadah online gereja keluarga Allah ini adalah pertama kalinya bagi saudara. Jadi saya rindu untuk kenal dengan saudara, ya kami rindu untuk melayani dan juga berdoa bagi saudara. Jadi mohon kesediaan Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp penggembalaan gereja kita yang berikut ini. Ya, saudara bisa memperkenalkan diri, kita juga bisa berkenalan dan kita berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan. Ya, dan kemudian saudara juga bisa mengikuti berbagai macam program di gereja kita yang Anda bisa lihat di www.gbika.org/live. Di sana Anda bisa mengikuti live streaming untuk ibadah online seperti ini, ya, ataupun untuk khusus youth, khusus teens, dan khusus anak. Oke, jadi ada kaum muda, remaja, dan juga anak. Anda bisa mengikuti bahkan Pondok Daud dan berbagai macam program. Anda bisa mengikuti di sana. Ya, kalau saudara rindu untuk saya doakan secara khusus, maka saudara bisa connect sama saya di JSM, Jonathan Setiawan Ministries, baik itu di Instagram maupun di Facebook, di YouTube, dan juga di Twitter. Ya, Anda bisa mengikuti saya di situ karena saya dari hari Senin sampai hari Jumat hampir tiap hari itu ya saya biasanya kalau siang ya itu live streaming. Anda bisa mengikuti live streaming saya dan mempostingkan permohonan doa. Saya akan dengan senang hati berdoa bagi saudara karena saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Karena itu di gereja kita ini saudaraku ada begitu banyak mujizat terjadi. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang saya terima dari saudara semua, jemaat keluarga Allah. Saudara yang mengikuti ibadah online ini, saya terima begitu banyak kesaksian mujizat yang luar biasa. Saking banyaknya sampai kita selalu ngomong banjir mujizat. Nah, saya berdoa giliran Anda yang mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Oke, nah mari sekarang kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami.
Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Sehingga sungguh-sungguh bukan perkataan biasa, tapi kata-kata yang sudah diisi dengan kuasa dan pengurapan, sehingga sementara diperkatakan, perkataan itu akan mendatangkan kuasa Tuhan bekerja. Dan dari manapun kami menerima ini, ada kuasa Tuhan diimpartasikan dan mujizat-mujizat yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau buka hati kami lebar-lebar, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mari semuanya katakan amin. Amin, amin, amin. Nah, saudaraku, hari ini ya saya masih akan menyambung karena selama seminggu kemarin ini ya kita ada Holy Spirit Fire, KKR pencurahan Roh Kudus yang kita lakukan secara online ya selama seminggu ini. Makanya sampai hari ini pun saya masih tetap akan bicara tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus. Tentunya saudara yang mengikuti ibadah online kita ini dari minggu ke minggu, Anda tahu tema kita, tema khotbah kita bulan ini adalah building resilience atau membangun ketahanan. Oke, kita sudah belajar tentang membangun ketahanan iman kita. Yang kedua, kita membangun ketahanan keuangan kita. Minggu lalu, saudara juga masih ingat, kita belajar tentang membangun ketahanan kesehatan kita. Oke. Nah, hari ini saudaraku, ya saya akan membagikan kepada saudara the source of resilience atau sumber ketahanan, sumber resilience. Oke, tadi saya sudah katakan sama saudara, untuk semua ketahanan yang perlu kita bangun itu, ada satu sumbernya yang kita perlu connect, dan kalau kita connect, kita akan dapat impartasi sehingga kita bisa membangun resilience, ketahanan yang luar biasa di dalam berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Sumber itu adalah Roh Kudus. Oke, kita baca di 1 Korintus 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 ya. Ini perkataan Rasul Paulus. Saya bacakan buat saudara. Dia ngomong begini. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Coba saudaraku berhenti dulu di sini. Ya, yang ngomong ini siapa tadi? Rasul Paulus. Rasul Paulus itu orang yang tangguh, orang yang powerful, kita ngerti. Ini orang luar biasa sekali. Ya, tapi kali ini dia ngomong, aku datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Berarti ada satu kejadian, ada satu situasi, satu kondisi yang membuat dia sampai ngomong seperti itu. Berarti yang dihadapi adalah tantangan yang sangat besar. Mungkin sama seperti yang sekarang sedang dunia hadapi. Karena ini bukan cuma kita, seluruh dunia sedang menghadapi satu badai yang besar. Ya, begitu krisis COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Bukan cuma masalah wabahnya saja. Sekarang dunia sedang bersiap beberapa waktu ke depan. Ini resesi ekonomi. Badai krisis keuangan siap menghantam. Dan berbagai macam tantangan beraneka ragam siap untuk melanda seluruh dunia. Ya, nah mungkin ada di antara saudara yang melihat apa yang terjadi ini, ya mungkin saat ini saudara dalam keadaan seperti Rasul Paulus, yaitu lemah, takut, dan gentar. Mungkin saat ini saudara merasakan kesehatan saudara, kondisi tubuh saudara lemah. Mungkin saudara juga merasakan secara pekerjaan, secara keuangan, saudara sedang lemah atau apapun itu. Mungkin Anda sedang merasakan perasaan yang sama seperti Rasul Paulus. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, ya, kita orang benar tidak hidup dengan perasaan, tapi kita hidup by
faith. Kita hidup oleh iman. Jadi di saat yang sama, Paulus merasakan seperti itu, tapi Paulus tetap bisa teguh berdiri di dalam iman. Saya berdoa tidak peduli apapun perasaan Anda sekarang, tapi mulai sejak saat ini iman saudara teguh, iman saudara kokoh, iman saudara kuat. Amin. Ya, itu Rasul Paulus. Ini luar biasa sekali, gak peduli apapun yang terjadi, imannya tetap kuat. Gak peduli perasaannya berusaha mengombang-ambingkan dia, tapi imannya tetap kokoh. Pertanyaannya sekarang, apa rahasianya? Kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Wow, luar biasa. Anda pegang dulu itu. Dengan keyakinan akan kekuatan roh. Oke, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, pada kepandaian manusia, oke, pada kehebatan manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Wow, luar biasa. Jadi ternyata iman Paulus bisa teguh, bisa kokoh karena imannya tidak tergantung pada hikmat manusia, pada keadaan manusia, kepandaian manusia yang di hari-hari sekarang, di zaman kita sekarang ini pun mengecewakan. Ya, berapa banyak orang yang pakar-pakar memberi nasihat, wah ini hutang sebanyak-banyaknya, wah nanti begini jurusnya begini begitu. Di hari-hari zaman sekarang ini, nasihat-nasihat seperti itu mengecewakan. Orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, akhirnya akan dikecewakan. Oke, bahkan saat ini untuk mengatasi situasi seperti ini pun semua teknologi, semua kemajuan manusia, semua kehebatan medis, ternyata sekarang kita sadar manusia itu terbatas. Jadi kalau iman kita tergantungnya sama hikmat manusia, akhirnya kita akan dikecewakan. Tapi hari ini saya ajak saudara belajar dari Rasul Paulus. Imannya tidak tergantung sama kekuatan manusia. Imannya tergantung pada kuasa Allah, pada kekuatan roh. Dia punya keyakinan akan kekuatan roh. Oke, karena itu Rasul Paulus dengan mantap dia berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anda yang sedang lemah, Anda yang sedang takut, Anda yang sedang gentar, saat ini bangun kembali iman saudara dengan keyakinan bukan pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan roh. Dan hari ini terima kekuatan roh itu. Terima kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Kekuatan roh tidak terbatas. Memang besar badai yang sedang menghantam dunia ini. Hebat kegelapan yang sedang menyelimuti bangsa-bangsa ini. Tapi saya mau katakan, kekuatan Roh Kudus tidak terbatas. Kalau saudara tergantung imannya pada kekuatan roh, tidak peduli apapun yang terjadi, Anda bisa tetap teguh, Anda bisa tetap kuat, Anda bisa terus bertahan, bahkan melewati semua badai krisis ini, Anda bisa menang. Bahkan saudara jadi pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Oke, itu rahasia Paulus. Mari kita lihat ya, Kisah 22, Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Ya, saya bacakan. Ini perkataan Paulus juga. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tawanan roh. Nanti saya akan jelaskan itu. Tapi kita lanjutkan dulu. Aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya, sama seperti sekarang.
Ya kita ini nggak ngerti nanti tahun ini bakal gimana. Kita nggak ngerti persis. Tapi Tuhan sebenarnya sudah ngasih kisi-kisinya. Oke, ya Paulus juga dikasih tahu kisi-kisinya ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Jadi sudah ada pernyataan-pernyataan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan ngasih tahu Rasul Paulus kalau pergi ke Yerusalem apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami. Yaitu apa? Coba Anda lanjutkan. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi dia ngerti ini. Kalau dia ke Yerusalem, penjara dan sengsara itu menunggu. 24. Tetapi bukannya takut, bukannya gentar. Paulus ngomong dengan gagahnya. Dengan keberaniannya. Karena dia punya kekuatan roh yang tanpa batas itu. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Saudaraku, Anda bisa melihat Paulus tahu loh di depannya sengsara. Paulus tahu loh, depannya penjara, tantangannya besar. Tapi bukannya mundur, bukannya dia gemetar. Ya, karena keyakinannya pada kekuatan roh, imannya tetap teguh. Dia berani menghadapi semuanya itu. Dan dia menjadi pahlawan sejati yang luar biasa. Saya berdoa, saudara juga mempunyai keyakinan akan kekuatan roh seperti Rasul Paulus. Karena itu penting sekali. Kita ngerti saudaraku, banyak orang, para ahli juga ngomong, sekian bulan ke depan ini, ya dunia akan menghadapi satu krisis, satu badai, satu tantangan yang sangat besar sekali yang mungkin belum pernah terjadi di dalam generasi kita. Dan untuk semuanya ini dibutuhkan ketahanan yang kuat. Dibutuhkan resilience. Kita juga ngerti itu. Karena itu di sepanjang bulan ini khotbah di gereja kita mempersiapkan jemaat untuk membangun ketahanan. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Hari ini khotbah penting sekali. Hari ini firman Tuhan penting sekali. Pastikan sementara engkau membangun ketahanan iman. Ketahanan kesehatan, ketahanan keuangan. Minggu depan kita belajar ketahanan keluarga juga. Pastikan satu hal yang pasti. Roh Kudus jadi sumber ketahanan dalam hidup saudara. Roh Kudus jadi sumber di mana iman saudara tergantung kepadanya. Kalau iman saudara tergantung pada kekuatan roh yang tidak terbatas. Gak peduli seberapapun kencangnya badai, krisis yang bakal melanda. Tapi Tuhan akan menopang saudara. Tuhan akan menolong saudara. Kekuatannya akan diimpartasikan. Surga akan membackup saudara. Dan kalau saudara ditopang Tuhan, Anda tidak akan jatuh tergeletak. Tangannya akan mengangkat saudara. 1.000 mungkin rebah di sisi kiri. 10.000 mungkin rebah di sisi kanan. Tapi Anda berdiri jadi pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Itu dahsyatnya kekuatan roh. Makanya Rasul Paulus ngomong, sampai dia ngomong begini, aku ini tawanan roh. Ya, tawanan roh di Alkitab bahasa Indonesia kan ditulis begitu. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, ya ditulisnya bound in the spirit. Ya, terikat dalam roh. Jadi antara Paulus dengan Roh Kudus ada keterikatan, ada keterkaitan, ada ketergantungan. Wow, itu luar biasa. Makanya Paulus ngomong aku tawanan roh. Ya, kenapa? Karena keyakinannya akan kekuatan roh membuat dia begitu bergantung, membuat dia begitu mengandalkan Roh Kudus, bukan hikmat manusia.
Saya mau ngomong sama saudara, menghadapi resesi ekonomi, jangan andalkan hikmat manusia. Menghadapi badai sakit penyakit, jangan andalkan kekuatan manusia. Hari ini saya ajak saudara bangun keyakinan saudara pada kekuatan roh yang tanpa batas. Roh Kudus itu sumber kekuatan di dalam hidup kita. Oke, itu tadi Paulus. Yang berikutnya saya mau cerita sama saudara. Bagaimana Tuhan Yesus pun juga mempunyai keyakinan yang teguh, yang besar akan kekuatan roh. Sampai-sampai dia ngomong sama murid-muridnya, aku harus pergi, aku harus naik ke surga. Karena kalau aku nggak naik ke surga, penghibur itu, roh itu tidak akan datang kepadamu. Jadi lebih berguna bagimu aku naik ke surga sehingga Roh Kudus datang kepadamu. Kenapa? Karena Yesus yakin akan kekuatan roh. Hanya kalau Roh Kudus turun atas mereka, maka mereka akan punya kekuatan. Mereka akan bangkit di dalam kekuatan yang luar biasa. Kenapa itu penting? Kita baca dulu. Di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Roh Kudus, saudaraku, satu hal yang dia kerjakan ketika dia datang atas hidup kita, dia akan membangkitkan kekuatan. Wow, ini luar biasa sekali. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Saudara masih ingat ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, dan setelah itu mati di kayu salib, ya, iman murid-muridnya tergoncang. Mereka di dalam ketakutan dan kegentaran, seperti Paulus yang tadi kita baca, ya. Mereka dalam kondisi takut dan gentar, ya. Mereka dalam kondisi yang sangat lemah sekali. Tapi yang luar biasa, ketika hari Pentakosta tiba, ya, itu yang saya percaya selama seminggu ini, bahkan minggu depan kita peringati hari Pentakosta. Nah, itu game changernya di situ. Murid-murid Yesus kumpul, dan ketika murid-murid Yesus kumpul sedang berdoa di loteng atas di Yerusalem itu, maka seperti yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus, Roh Kudus turun atas mereka. Dan ketika Roh Kudus turun, roh itu membangkitkan kekuatan, membangkitkan power, membangkitkan ketahanan, membangkitkan resilience. Itu yang dialami murid-murid Yesus. Begitu kekuatan itu bangkit, Petrus dan murid-murid yang tadinya sudah gemetar, panik dan takut, tiba-tiba bangkit menyala-nyala. Petrus khotbah, sekali khotbah hari itu juga 3.000 jiwa bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Sejak saat itu mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib terjadi. Gereja mula-mula mengalami banjir mujizat. Sejak saat itu Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kenapa kok bisa berubah seperti itu? Karena Roh Kudus datang dan membangkitkan kekuatan. Jadi saat ini dimanapun Anda berada, saya berdoa Roh Kudus datang kepada saudara. Roh Kudus jamah saudara. Dan Roh Kudus membangkitkan kekuatan saudara. Saudara coba renungkan. Murid-murid Yesus begitu terima kekuatan yang baru dari Roh Kudus itu. Mereka tadinya sudah lemah. Mereka tadinya tuh kegeraannya tuh sudah hampir punah. Sudah tercerai-berai. Tapi yang hampir punah, bangkit, mengalami kegerakan besar karena terima kekuatan roh itu. Hari ini saya mau ngomong, kalau pekerjaanmu hampir punah, masa depanmu hampir punah, ya, ekonomimu, keuanganmu hampir punah, pengharapanmu hampir punah karena goncangan begitu besar. Hari ini terima Roh Kudus.
Hari ini terima Roh Kudus. Biar Roh Kudus turun atas saudara. Ketika Anda terima Roh Kudus, mulai hari kekuatan baru diimpartasikan. Kuasa Allah diimpartasikan. Pengurapan diimpartasikan pada saudara. Haleluya. Hari ini sadari, Roh Kudus itu sumber resilience di dalam hidup kita. Ya, mungkin saudara tanya sama saya, Pak, saya mau terima kekuatan roh yang seperti itu. Seperti yang diterima oleh Rasul Paulus. Seperti yang diterima murid-murid Yesus. Gimana caranya kita juga bisa terima kekuatan roh yang tanpa batas itu. Sehingga menghadapi badai apapun yang di bulan-bulan berikutnya ini mungkin terjadi melanda seluruh dunia. Tapi kita tetap teguh, kita tetap kokoh, dan Tuhan menyertai kita, menjadikan kita pemenang. Ya, saya mau bagikan rahasia menerima kekuatan roh itu. Ya, ada 3. Nomor 1, Anda mau terima kekuatan roh? Yang pertama, sederhana, mau dipakai jadi saksi Kristus. Ya, saudaraku, mau dipakai jadi saksi Kristus. Itu yang pertama. Karena kekuatan roh itu diberikan dengan tujuan supaya kita jadi saksi. Oke, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa itu kan diberi. Kekuatan itu akan diimpartasikan. Kekuatan roh itu akan Tuhan berikan kepada saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke, hari ini Roh Kudus turun atas saudara. Dan ini tujuannya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi alasan Tuhan memberikan kekuatan roh yang luar biasa pada Paulus. Supaya Paulus jadi saksi Kristus. Alasan Tuhan memberikan Roh Kudus dan kekuatan roh yang tanpa batas pada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya bangkit jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya Tuhan mau mereka bangkit jadi saksi tanpa batas. Bersaksi tanpa batas. Melayani tanpa batas. Memberitakan Injil tanpa batas. Menyelamatkan jiwa-jiwa tanpa batas. Kalau saudara juga mau terima kekuatan roh seperti yang mereka alami itu, saya tantang saudara. Ambil komitmen, jadi saksi. Anda harus mengerti, ini tahunnya di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah kegelapan dan kekelaman dunia ini. Ini tahunnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi Tuhan cari orang-orang yang mau bangkit untuk jadi saksi. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan seperti itu akan diberi kekuatan roh yang tanpa batas dicurahkan kepada mereka. Doa saya, saudara termasuk orangnya. Anda yang mau berkata, Tuhan, aku mau dipakai. Aku mau Tuhan pakai untuk jadi saksi. Aku mau memberitakan kabar baik bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada anugerah keselamatan. Saya ajak saudara, ambil komitmen. Ayo, jangan cuma mikirin diri kita sendiri. Kalau saudara cuma mikirin diri sendiri, Anda nggak mau dipakai sama Tuhan. Buat apa Tuhan mencurahkan kekuatan itu? Ya, kekuatan roh itu sangat berharga diberikan kepada mereka yang mau jadi saksi. Di zaman seperti sekarang ini, di mana kita diharuskan di rumah saja, ya secara jasmani kita terbatas. Tapi saat ini kita bisa bersaksi secara online. Saudara dan saya bisa memberitakan kabar baik secara online. Oke, kita bisa melayani secara online. Kita bisa mengajak teman kita, keluarga kita, ikut ibadah online kita seperti ini secara online. Anda bisa lakukan itu. Bahkan saya ingin ajak saudara, saya tantang saudara, jadi KKS. Jadi ketua kelompok sel secara online. Kalau Anda mau itu, saudara hubungi saya di JSM. Ya, saudara hubungi saya di
Jonathan Sion Ministries di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube. Anda hubungi. Ya, nanti kita akan coba atur gimana caranya supaya saudara bisa dibantu sehingga Anda bisa bangkit jadi ketua kelompok sel online. Ya, tanpa batas. Anggota kelompok sel saudara bisa jadi dari kota di mana saudara berada, bisa jadi dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri, tanpa batas. Makanya memberitakan Injilnya ya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tuhan panggil kita jadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau Anda mau dipakai Tuhan seperti itu, hari ini terima kekuatan roh yang tanpa batas itu diimpartasikan bagi saudara. Amin. Itu nomor 1. Nomor 2, gimana kita terima kekuatan roh itu? Ya, nomor 2, tanggapi pesan firman Tuhan, pesan profetik dengan serius. Oke, jadi kalau Tuhan ngasih pesan, jangan disepelekan, jangan sambil lalu. Ya, take it seriously. Saudara perlakukan dengan serius, tanggapi dengan serius. Saya baca dulu di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa orang? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oke, tadi Anda baca berapa orang yang mendengar pesan Tuhan ketika Tuhan mau naik ke surga, ya, mendengar pesan Tuhan supaya mereka nunggu di loteng atas di Yerusalem dan berdoa di sana, menantikan janji Bapa. Yang dengar pesan itu 500 orang. Yang terima pesan profetik 500 orang. Tapi Alkitab mencatat pada hari Pentakosta yang kumpul benar-benar nunggu di sana untuk terima Roh Kudus cuma 120 orang. Berarti kurang dari 1/4 yang mendengar dan menanggapi dengan serius pesan profetik itu. Tapi yang 1/4 itu yang terima kekuatan roh. 1/4 itu yang terima kepenuhan Roh Kudus. 1/4 itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menggoncang bumi dengan Injil Yesus Kristus. Dengan kuasa Allah yang tanpa batas. Doa saya, Anda termasuk orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Doa saya, Anda termasuk orang yang akan menerima kekuatan roh. Kuncinya, take it seriously. Ya, saudaraku di gereja kita, Tuhan sudah memberikan pesan profetik. Demi pesan profetik, pertanyaannya, kita termasuk hanya yang mendengar atau yang juga menanggapi dengan serius. Apa pesan profetik yang Tuhan kasih buat gereja kita? Ya, Anda masih ingat? Bangun pondok Daud, maka banjir mujizat terjadi. Mari kita tanyakan sama diri kita. Kita termasuk yang menanggapi dengan serius atau cuma mendengar saja pesan itu? Ya, karena Tuhan mencari orang yang dengan sungguh hati kepada Dia. Oke, apa pesan Tuhan? Taburkan benih profetik, maka mujizat keuangan besar terjadi. Pertanyaannya, kita hanya mendengar atau kita menanggapi dengan serius? Apa pesan profetik Tuhan di tahun 2020 ini? Bangkit jadi terang. Bangkit selamatkan jiwa. Bangkit jadi saksi Kristus. Pertanyaannya, sudahkah engkau meresponi pesan Tuhan dengan profetik? Hanya orang yang mau meresponi pesan profetik Tuhan dengan serius, saya percaya kekuatan roh yang tanpa batas itu hari ini diimpartasikan kepada saudara. Hari ini dicurahkan atas hidup saudara. Dan melalui semuanya ini, Anda akan jadi pemenang. Amin, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah itu kita akan berdoa. Ya, yang ketiga, buka hati dan miliki kehausan yang besar untuk terima kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Nah, saya mau bicara dulu beberapa hal di sini, saudaraku, karena ini penting sekali. Ya, saudara hanya terima kuasa, saudara hanya terima kekuatan Roh kalau Roh Kudus turun. Tapi Roh Kudus hanya akan turun atas saudara kalau Anda punya kehausan Roh. Gak bisa tidak.
Anda miliki. Datang sama Tuhan dengan kehausan. Tuhan, aku mau. Aku mau kekuatan roh itu. Aku mau kau penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi aku, curahkan rohmu. Hanya orang yang punya kehausan seperti itu. Yang saat ini akan dipuaskan oleh Tuhan. Dengan rohnya yang tanpa batas. Dengan kekuatan yang tanpa batas. Jadi hari ini saya berdoa. Saudara semua yang belum terima baptisan Roh Kudus. Saudara terima baptisan Roh Kudus hari ini. Saudara yang belum bahasa roh. Ya, saya doa hari ini saudara akan Tuhan berikan karunia bahasa roh. Mulai hari Anda bisa berdoa dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Anda percaya enggak? Kita doa bersama. Ya, Anda di tempat saudara, saya dari sini. Kalau kita connect dengan iman, ya kita connect dalam spirit, kepenuhan roh bisa terjadi atas saudara. Amin. Saya berdoa juga buat saudara yang sudah bahasa roh. Saya berdoa hari ini masuk dalam kepenuhan roh tanpa batas. Lebih dalam. Next level di dalam hidup saudara. Ya, saya bacakan dulu. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Ya, saya mau bahas sedikit nih tentang bahasa roh. Ya, sebentar aja. Ditulis begini. Siapa yang berkata-kata dengan apa? Bahasa roh. Ini yang ngomong firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sampai di situ pembacaan kita. Jadi ternyata membangun diri sendiri, membangun resilience, membangun ketahanan, itu salah satu yang penting untuk kita lakukan adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, artinya saudaraku, kalau Anda banyak berkata-kata dengan bahasa roh, maka saudara membangun dirinya kuat. Resilience-nya kuat. Tidak heran Paulus punya ketahanan yang super. Ketahanan yang hebat sekali. Kenapa? Karena Paulus paling suka bahasa roh. Paulus itu bahkan berkata, aku ini ya berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Jadi Paulus itu dari sejak bangun tidur sepanjang hari sampai dia tidur, dia sangat sering untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itu sebabnya kekuatannya dibangun, ketahanannya dibangun. Itu sebabnya apapun boleh terjadi. Dia mengalami karam kapal, dia dianiaya, dia dilempari batu. Dia mengalami tantangan dan badai dan krisis yang luar biasa. Tapi imannya tetap teguh, imannya tetap kokoh. Kuncinya ternyata salah satunya adalah dia suka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saya ingin tantang saudara yang bahkan sudah dibaptis Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Saya tanya sama saudara, saudara pakainya bahasa roh seberapa sering? Ada orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, tapi bahasa rohnya hanya seminggu sekali kalau pas ibadah di gereja. Biasanya gitu kan? Ya, tapi Paulus enggak. Paulus setiap hari. Bahkan sesering mungkin dia bahasa roh. Makanya ketahanannya kuat sekali. Pengurapannya kuat sekali. Kekuatan roh yang dia terima besar sekali. Karena dia sering bahasa roh. Jadi hari ini saya ajak saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, sudah berbahasa roh, saya ajak saudara mengaktifkan bahasa roh saudara sesering mungkin dan bangun resilience, ketahanan rohmu hari demi hari. Terima impartasi kekuatan roh lebih dalam lagi. Amin. Saya bacakan di Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau Anda doa dalam bahasa roh ya, Anda dibantu Roh Kudus dalam kelemahanmu. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ternyata saudaraku, kalau kita bahasa roh, kita itu sedang partnership sama Roh Kudus. Jadi sewaktu kita berdoa kepada Allah, kita bahasa roh, bukan cuma kita berdoa, tapi Roh Kudus berpartner sama kita, membantu kita untuk doa dengan keluhan-keluhan yang tadi ditulis tidak terucapkan. Jadi sekarang kita kerjasama in partnership with the Holy Spirit dengan Roh Kudus. Gak heran kalau kita bersama Tuhan, siapa lawan kita? Kalau kita jalan bersama Tuhan, perkara besar dan ajaib Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Makanya hari ini saya ajak saudara
minta sama Tuhan. Karunia bahasa roh itu ditambahkan, ditingkatkan, dilipat gandakan. Oke. Nah, sekarang ayat terakhir. Kalau saudara mau terima kepenuhan Roh Kudus, saya mau yakinkan hari ini Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah kepada saudara. Ya, kita baca Lukas 11 ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya kalau hari ini saudara mau minta Roh Kudus kepada Bapa di sorga, yang Anda terima bukan roh yang lain. Yang Anda terima adalah Roh Kudus. Yang Anda terima, Anda akan dipenuhkan, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Anda akan dibaptis oleh Roh Kudus. Anda akan diberikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Oh, ini luar biasa. Ya, bahkan saudara yang sudah terima bahasa roh, hari ini Roh Kudus akan memenuhi saudara lebih dahsyat, lebih besar, lebih luar biasa lagi. Karena itu, siapa di sini yang mau dibaptis Roh Kudus? Siapa di sini saudara yang mau dapat bahasa roh? Siapa di sini yang mau dibawa Tuhan masuk ke next level di dalam kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara? Saat ini, angkat dua tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat dua tangan saudara. Oke, kita connect secara spirit. Anda ikuti doa saya. Kata-kata ini Anda ikuti. Katakan, ya Roh Kudus, baptis aku. Tenggelamkan aku dalam Roh Kudus. Bawa aku lebih dalam. Mari semuanya angkat suara berdoa. Syiara lapa syiara balapa kasyiara lapa syiara lapa syiara. Syiara lapa syiara lapa. Doa saudara, doa. Penuhi kami Tuhan. Buat kami yang belum dibaptis Roh Kudus saat ini, jamah baptis kami dengan Roh Kudus. Berikan karunia bahasa roh ini. Berikan karunia bahasa roh mulai hari ini, mulai saat ini juga. Muncul ledakan dari hati itu, getaran itu. Mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Ora la pasyara la pasyara la pasyara. Sikira la pasyara. Ora la wasyara la pasyara. Syiara lapa. Pakai saudara, bahasa roh itu pakai. Oh, rala pasyara balapa kasyara. Jesus. Ya, kepenuhan lebih dalam lagi. Kepenuhan lebih dalam lagi diimpartasikan dalam hidup saudara. Oh, rala pasyara lapa kasyara. Jesus. Haleluya. Kami haus, kami lapar, lebih lagi ya Tuhan. Untuk kepenuhan Roh Kudus, lebih besar lagi, lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Jesus, thank you. Yang kedua saudara, saat ini saya mau berdoa supaya kekuatan roh itu diimpartasikan sama saudara. Amin. Seperti Rasul Paulus, awalnya lemah, takut dan gentar. Tapi ketika terima kekuatan roh yang tidak terbatas itu, bangkit imannya. Ledakan iman terjadi. Dan ketika ledakan iman terjadi, revival Tuhan kerjakan. Wow. Murid-murid Yesus juga sama. Awalnya takut, awalnya gentar, lemah. Tapi ketika terima Roh Kudus, tiba-tiba ada kekuatan roh yang bangkit. Dan ketika kekuatan roh bangkit, kegelapan sirna. Diganti jadi terang kemuliaan Tuhan yang ajaib. Saat ini dunia sedang ada dalam kegelapan, dalam kekelaman. Saya mau katakan, kalau ada satu kuasa yang sanggup membalik keadaan ini, namanya adalah Roh Kudus. Namanya adalah kekuatan roh. Jadi Anda yang mau terima kekuatan roh untuk membalik situasi itu, angkat dua tanganmu, ikuti kata-kata saya.
Katakan, ya Roh Kudus, curahkan kekuatan roh yang tanpa batas untuk membalik keadaan mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kegelapan berubah jadi terang kemuliaan Tuhan. Mari semuanya angkat suara, berdoa, berdoa, berdoa. Oh, ralapakasya, ralapakasya. Skira lapasya, ralapasya, ralapasya. Oh, terima itu saudara. Terima impartasi kekuatan roh mengalir. Atas saudara, terima kuasa Roh Kudus mengalir. Karena kekuatan roh itu yang akan membangkitkan kita. Hari ini kita bangkit dalam iman. Hari ini kita bangkit di dalam kuasa Allah. Dan kekuatan roh itu yang akan membalikkan keadaan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Sakit penyakit diubah. Terima kesembuhan terjadi atas saudara. Terima saat di dalam nama Yesus. Saya berdoa keterpurukan dalam keuangan, masalah di dalam pekerjaan diubah oleh kekuatan roh itu. Jadi blessing, jadi berkat, jadi kelimpahan. Yesaya 60 tergenapi. 2020 ini jadi tahun kemuliaan Tuhan nyata atas saudara. Skiralah pasyaralah. Oh, ajaib Tuhan kita. Ajaib Yesus kita. Yang terakhir saudaraku, saya mau tantang saudara. Ya, tadi kita sudah belajar. Kekuatan roh itu diberikan dengan satu tujuan. Supaya kita jadi saksi Kristus. Di Yerusalem kita, dimulai dari keluarga saudara. Di Yudea kita, di antara teman-teman saudara. Ya, terus kemudian di Samaria, itu lebih jauh, kenalan-kenalan saudara. Ya, bahkan sampai ujung bumi, berarti bangsa-bangsa. Saya tantang saudara, di momen seperti sekarang ini, ambil komitmen yuk. Ya, bangkit jadi saksi Kristus tanpa batas. Secara online boleh. Ya, bangkit jadi ketua kelompok sel tanpa batas. Kelompok sel Anda bangun, kelompok sel online juga. Ayo, ini momennya. Jangkau jiwa-jiwa, siapapun itu, tidak ada batasan tempat. Anda yang mau dipakai oleh Tuhan jadi saksi, Anda akan terima kekuatan roh yang lebih besar. Angkat dua tangan saudara. Mari ikuti kata-kata saya. Ya Roh Kudus, ini aku. Aku mau jadi saksi Kristus. Pakai aku untuk bersaksi. Pakai aku selamatkan jiwa. Mari semuanya angkat suara, berdoa, berdoa. Oh, ralapasya, ralapasya. Pakai aku Tuhan untuk jadi saksi, untuk selamatkan jiwa, untuk bangun kelompok sel. Baik itu di Yerusalem, di Yudeaku, di Samariaku, bahkan sampai ujung bumi. Jadi terang bagi bangsa-bangsa. Oh, ralapasya, ralapasya. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Sehingga melalui hidupku, keluargaku diselamatkan. Melalui hidupku, teman-temanku menerima anugerah keselamatan. Pakai aku Tuhan. Pakai Tuhan. Pakai ya Roh Kudus. Dan sementara saudara dipakai oleh Tuhan, terima kekuatan roh yang membangkitkan itu. Kekuatan roh yang mengubah situasi itu. Terima kekuatan roh tanpa batas tercurah dalam hidup saudara. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami tahu, kami sudah terima pengurapan. Kami sudah terima kuasa. Kami sudah terima kekuatan tanpa batas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, semuanya katakan
Amin. Amin, amin, amin. Nah, saudaraku, kita sudah mengakhiri ibadah online hari ini. Saya percaya Anda sudah terima kekuatan roh tanpa batas untuk membangun ketahanan saudara. Apapun boleh terjadi, badai boleh terjadi. Tapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari saat ini terima doa berkat ini. Angkat dua tangan saudara dan aminkan blessing ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani dan pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati saudara. Amin.